Gadis itu menamparkan bibirnya, hanya ketika Shen Zhenyi bercanda. Dia menghela nafas dan menghela nafas di depan Shen Zhenyi, wajahnya mengerutkan kening. Ini mengejutkan bagimu bahwa Sister datang untuk meninggalkan Jianshan Zhuang. Aku bertemu dengannya tadi malam. Gadis muda yang menawan ini Chu Huoluo berasal dari Liang Mansion, yang merupakan sekte seni bela diri terkenal di tanah Jeoyu. Dia adalah salah satu pewaris paman, dan telah belajar Shen Huo Jue dari masa lalu. Meskipun muda, dengan bakat luar biasa, dia telah menembus tingkat kelima seni bela diri untuk menggunakan kebijaksanaan, mengesampingkan yang tidak masuk akal terlepas dari Shen Sangong. Dia sudah dapat dianggap sebagai jenius muda. Namun, Liang memiliki aturan aneh, penerus pemilik rumah adalah saudara perempuan yang sama. Ketika mereka mencapai usia 16 tahun, mereka akan hidup dan mati, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bajak laut. Jika Chu Huoluo dikalahkan di atas ring, tidak hanya dia akan didiskualifikasi dari suksesi, itu akan sulit untuk menyelamatkan hidupnya. Dan lawan-lawannya kuat, dan Chu Huoluo selalu hidup dalam bayang-bayang. Oleh karena itu, masuknya seni bela diri seperti itu tidak membuatnya puas. Dia terlalu khawatir setiap hari, dan bahkan kurang percaya diri pada seni bela dirinya. Kakak Chu Huoluo adalah pesaing Chu Sihir yang menekannya di mana-mana. Api merah yang bertanggung jawab atas Liang Mansion telah mencapai usia lanjut. Ia juga berada di peringkat 10 besar di dunia, sebelum Shen Shou, pemilik Villa Jianshan. Bahkan jika seni bela diri Liang Fu tidak sebagus Jianshan Zhuang yang telah ditinggalkan selama ratusan tahun, itu memiliki keuntungan yang cukup besar. Murid tidak harus datang ke sini untuk berlatih. Chu Huoluo khawatir bahwa dia berkembang terlalu lambat, dan bahkan lebih takut ditusuk oleh Chu Sihir saat tinggal di Liang. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu, dia bertukar perintah untuk meninggalkan pedang yang tersembunyi di rumah Liang dengan imbalan kesempatan belajar di Villa Pedang Terbengkalai. Tapi tidak menyangka Chu Sihir akan datang. Shen Zhenyi bertanya dengan ringan, apakah Anda pernah bermain melawannya? Chu Huoluo bahkan lebih kesal, menutupi matanya dengan tangannya dan meratapi, tadi malam, ketika Sister Si tiba di Villa Sword yang ditinggalkan, dia datang kepada saya untuk mencoba. Saya mengganti 5 pedang, dan dia dihantam oleh Flame Tai Chi-nya. Dengar, aku benar-benar tidak bisa hidup sampai 16. 5 pendekar pedang ini adalah persis apa yang dia pelajari dari Shen Sangong. Shen Zhenyi berkata, Yan Huo Taiji, pada awalnya adalah gaya pertahanan terkuat di Shen Huo Jue, yang dapat menembus langit dan matahari bumi yang terik dan membentuk lingkaran pertahanan ketat di sekitar Anda. 5 teknik pedang yang Anda pelajari semuanya hambar, jika informasinya terlalu tipis, dihitung bahwa itu tidak disengaja. Dia juga berkata, sepertinya dunia seni bela diri Chu Sihir sebanding dengan Anda, tetapi ia jauh lebih dalam daripada Anda dalam praktik seni bela diri ini. Evaluasi objektif Shen Zhenyi, tentu saja, dalam pandangan Chu Huoluo, ini untuk menaburkan garam ke lukanya. Merasa kesal, dia mengeluarkan wadah makanan kecil dari belakang dan mengirimkannya ke Shen Zhenyi. Ini kue min kacang pinus yang kubuat pagi ini. 3 putra akan mencoba 1. Membuka tutup kotak kayu yang dipernis, Shen Zhenyi melihat 5 atau 6 kue kecil halus ditumpuk di piring porselen di bagian bawah kotak. Masing-masing seukuran telapak tangan bayi, bujur sangkar dan bujur sangkar, warnanya transparan dan zamrud seperti batu giok, dan permukaannya ditaburi fragmen biji pinus, memancarkan aroma mint. Camilan ini dilakukan dengan baik hari ini. Shen Zhenyi memujinya, mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan cermat. Saya merasakan gigi yang lembut dan elastis, manis dan lezat, aroma kacang pinus. Tumpah di antara bibir dan gigi, membuat orang segar. Bian Yi pertama kali mengatakan, dalam 3 bulan terakhir, seni bela diri Anda belum membaik. Keterampilan kuliner bagus. Bahkan, jika Anda memiliki niat ini, seni bela diri secara alami akan maju dengan cepat, mengapa tidak berpura-pura? Chu Huoluo mengeluh,
Setiap kali Anda berbicara seperti ini, berbicara tentang topeng kabut Yunsan, apa hubungan antara memasak dan seni bela diri? Atau buru-buru mengajari saya beberapa trik untuk melawan saudara perempuan saya, sehingga saya tidak mati lebih awal. Sudah 3 bulan sejak dia datang ke Abandoned Sword Villa, dan begitu dia melanggar larangan villa, dia diam-diam pergi ke Hausan untuk menemukan Sen Zhenyi untuk belajar pedang. Sen Zhenyi tidak menyembunyikan apapun, tetapi setiap kali gadis itu bertanya, dia tahu segalanya, tetapi orang lain masih merasa itu tidak cukup. Jadi setiap kali saya datang, saya masih repot untuk membuat makanan, berharap untuk menepuk-nepuk sanjungannya, dan belajar banyak trik dan trik. Sen Zhenyi melihat penyakit jantungnya sekilas, tetapi hal-hal lain dapat diajarkan, tetapi jantungnya harus putus sendiri. Setelah menerima suap dari masakan, Sen Zhenyi berturut-turut meneruskan 5 keterampilan pedangnya yang halus. Dia memiliki ribuan pedang di dadanya, dan tidak masalah baginya untuk mengoper pedang lain. Saya hanya menghubungi terlalu banyak seni bela diri, tetapi tidak dapat mengkhususkan diri dalam satu seni bela diri. Saya takut itu tidak baik untuk masa depan Chu Huoluo. Jadi Sen Zhenyi menggelengkan kepalanya ketika memikirkannya. Sangatlah mustahil untuk mengajarkan ilmu pedang. Jika Anda terus mengajarkannya, Anda tidak akan dapat memahaminya. Ketika Anda mulai, Anda akan mengalami stagnasi, dan Anda hanya akan mati untuk Chu Sihir yang berspesialisasi dalam pendidikan tinggi. Lebih cepat. Petik 2. Chu Huoluo ingat bahwa ketika Chu Sihir Yan Huo Taiji menembak, ia mengubah sikap tuan dengan respon konstan, dan juga memahami bahwa ini bukan lagi lawan yang bisa diatasi dengan perubahan gerakan, dan tidak dapat menahan rasa frustrasi. Dia sangat marah dan berkata dengan sedikit ketakutan, kalau saja kamu bisa memberi saya lebih banyak waktu. Tetapi saudari itu benar-benar menurunkan saya, untuk menatap saya untuk berjaga-jaga, bahkan dengan mengorbankan sekelompok kucing berkaki 3 villa pedang yang terbengkalai. Percobaan memulai. Dengan hati yang begitu, aku sebenarnya sedikit takut padanya. Petik 2. Chu Sihir berperilaku sangat berbeda dari Chu Huoluo. Dia selalu menjadi kebanggaan surga dan dia adalah seorang gadis yang sombong. Dia selalu ingin mengendalikan semuanya. Pada tahun-tahun awal Abandoned Sword Villa, 9 perintah pedang dikeluarkan. Mereka yang memegang perintah pedang ini dapat mencapai permintaan di Abandoned Sword Villa. 7 atau 8 telah ditemukan satu demi satu selama 300 tahun, dan Chu Huoluo kemungkinan besar mendapatkan anak yatim terakhir. Dia menggunakan ini untuk memasuki Abandoned Sword Villa, tetapi Chu Scorpion tidak dapat menemukan yang lain. Setelah berjuang setengah tahun, itu adalah kesempatan langka untuk mengambil keuntungan darinya. Chu Huoluo berpikir untuk berulang tahun dalam beberapa hari. Chu Sihir mampu meninggalkan apa yang disebut harga diri dari apa yang disebut Liang Fu terlepas dari faktanya, dan dengan jujur berpartisipasi dalam pemilihan desa pegunungan pedang yang ditinggalkan. Akhirnya, dia berhasil melewati level, menunjukkan bahwa dia juga memiliki keuntungan. Sen Zhenyi sebelumnya meramalkan bahwa Chu Sihir akan mengikuti, tetapi sekarang itu benar. Chu Huoluo paling takut pada saudara perempuannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berteriak, sekarang dia ada di sini juga. Kamu tidak boleh berdiri di samping putra ketiganya, atau aku tidak akan punya tempat untuk mengubur tubuhnya. Sen Zhenyi tidak mengatakan apa-apa dan mengambil sepotong kue min kacang pinustera. Matahari tinggi, dan dia mengguncang kursi rodanya dan bangkit dari puncak gunung dan menyusuri jalan setapak. Chu Huoluo mengikutinya dengan patuh, dan tiba-tiba berpikir, bagaimana lagi kau mengajariku sekte pedang 10.000 pedang? Setelah mempelajari teknik pedang ini, kau tidak akan kalah dari saudara perempuanmu. Aku tidak ingin bertarung demi pewaris, selama aku bisa mempertahankannya. Jalani saja hidupku. Kitab suci pedang Manzang adalah harta dari villa pedang yang ditinggalkan. Sen Zhenyi mengerang sebentar dan berkata, Kitab suci pedang Manchuria bukanlah seni bela diri yang hebat, dan bukan tidak mungkin untuk mengajarimu.
Namun, ini adalah seni bela diri warisan desa pegunungan. Untuk mempelajari teknik pedang ini, Anda harus memuja desa pedang yang ditinggalkan oleh gunung. Tapi aku tidak menerima murid. Kedua, teknik pedang ini adalah perubahan kecerdasan yang kelelahan. Semakin banyak kamu memiliki pengalaman, semakin besar kekuatan trik pedang. Kamu tidak cocok untuk hati yang murni. Petik 2. Saya mendengar bahwa Chu Huoluo tidak menunjukkan minat. Dia bosan dan bertanya, semua orang mengatakan bahwa pedang Wansang telah dilatih ke tingkat terakhir, dapat menembus kekosongan dan terbang menjauh, apakah itu benar? Meskipun hal semacam ini bukan apa-apa, tetapi seni bela diri menyebarkan sihirnya, dan Chu Huoluo sedikit penasaran. Bersihkan bulan dan peri terbang, seni bela diri top mana di dunia yang tidak bisa dilakukan dengan ekstrim? Shen Zhenyi menghitung, ada 7 atau 8 macam trik sulap di Liang Mansion, penggunaan tubuh iblis, 6 pikiran bodhisattva dari Guru Zen, dan impian magis Daxian. Chu Huoluo tidak bisa mempercayainya. Shen Huojue juga bisa berlatih memotong bulan dan terbang peri. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Tidakkah Anda melihat saya ketika saya buang air kecil dan membuatku marah? 9. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mencapai kondisi seperti itu. Petik 2. Shen Zhenyi berkata, setiap seni bela diri harus melangkah lebih jauh. Jika Anda tidak dapat memperkuat leluhur Anda, bagaimana Anda bisa lebih baik daripada biru dari biru? Saya mengatakan bahwa jenis seni bela diri ini mengandung bulan dan peri. Alasannya bukan karena mereka bisa melakukannya sekarang, tetapi karena jalan mereka benar. Anda harus mengambil langkah maju di jalan pendahulu Anda, dan Anda akan menjadi kupu-kupu. Chu Huoluo muran berkata, itu tidak sia-sia. Sebelum dia berusia 16 tahun, dia bahkan tidak bisa berlatih level tertinggi yang dikenal oleh Shen Huoyue, apalagi membuat terobosan di atas. Chu Huoluo bahkan lebih kesal setelah melihat keadaan Chu Sir tadi malam. Sekarang dia hanya merasa kesal. Di mana saya bisa tenang? Hanya dengan tetap bersama Shen Zhenyi saya bisa sedikit tenang. Jika saya tidak ingin memikirkan hal-hal yang menjengkelkan ini lagi, saya bertanya lagi, negara seperti apa peri terbang yang memotong bulan? Semua orang berkata begitu. Tetapi bagaimana bahkan nenek tidak bisa mengatakan dengan jelas, apakah Anda tahu putra ketiga? Petik 2. Shen Zhenyi berpikir tanpa ragu, membersihkan bulan dan peri terbang secara alami melanggar batas seni bela diri di Jiuyulen, mematahkan mata bulan di atas kepala dengan kekuatan besar, dan memasuki dunia seni bela diri ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang tidak jelas? Petik 2. Menghancurkan mata bulan. Chu Huoluo terkejut, menatap langit biru yang cerah, menggaruk kepalanya dan berkata, di mana kekuatan manusia ini? Terlebih lagi, mata bulan adalah sumber energi sejati. Jika rusak, bukan berarti tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melakukannya lagi. Berlatih seni bela diri. Petik 2. Shen Zhenyi terdiam dan tidak menjawab lagi. Ini adalah rahasia terbesar Jiuyulen, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.